Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femil Afrianto dengan NIM 232425431104, Prodi Teknologi Rekayasa Komputer. Baiklah, di sini saya mengambil studi kasus yaitu tentang brute force attack, yaitu upaya pembobolan password secara paksa. Sebelum tentang membahas studi kasus, saya akan membahas apa itu brute force attack. Brute force attack adalah metode serangan cyber di mana pelaku mencoba untuk membobol sistem keamanan dengan cara mencoba semua kemungkinan kombinasi password atau kunci secara berulang-ulang hingga menemukan yang benar. Ibaratnya, ini seperti seorang yang mencoba membuka gembok dengan cara menebak satu persatu kombinasi angka yang ada tanpa mengetahui pola atau petunjuk apapun. Brute force attack bisa dilakukan terhadap berbagai sistem yang mengandalkan autentifikasi berbasis password seperti akun email, sistem login, jaringan, atau bahkan perangkat keras yang dilindungi password. Kemudian cara kerja brute force attack yaitu pertama, penyerang menggunakan tools otomatis seperti Hydra, John the Ripper, atau Broom Switch. Yaitu penyerang tidak akan mencoba password secara manual satu persatu, karena itu akan memakan waktu yang sangat lama. Sebagai gantinya, mereka menggunakan alat otomatis seperti Hydra, John the Ripper, atau Bullseye yang dirancang untuk menjalankan serangan brute force dengan cepat. Kemudian tools akan mencoba ribuan hingga jutaan kombinasi username dan password dalam waktu singkat. Alat otomatis ini akan mencoba berbagai kombinasi username dan password dengan menggunakan daftar kemungkinan kata sandi seperti kata-kata umum, kombinasi angka, dan karakter. Dengan teknologi yang ada, serangan ini bisa dilakukan dalam waktu singkat, mencoba puluhan ribu hingga jutaan kombinasi dalam 1 detik. Kemudian, jika sistem tidak memiliki perlindungan, penyerangan dapat menemukan password yang benar. Jika sistem yang diserang tidak memiliki pengamanan yang cukup, seperti pembatasan jumlah login atau verifikasi 2 faktor, yang penyerang akan berhasil menemukan password yang benar dan mendapatkan akses ke akun sistem yang disasar. Kemudian, jenis-jenis brute force attack. Yang pertama yaitu simple brute force, yaitu ini adalah bentuk dasar dari brute force di mana penyerang mencoba setiap kombinasi password satu persatu. Biasanya jenis ini lebih lama karena jumlah kombinasi yang harus dicoba bisa sangat banyak. Kemudian dictionary attack. Dalam jenis ini, penyerang menggunakan sebuah kamus kata-kata atau dictionary yang berisi kata-kata umum yang sering dipakai sebagai password. Biasanya kata sandi yang mudah ditebak seperti password 12345 atau QWERTY seperti digunakan dalam serangan ini. Kemudian nomor 3 yaitu credential stuffing. Jenis serangan ini memanfaatkan data login yang telah bocor dari situs web lain. Penyerang mencoba menggunakan kombinasi username dan password yang telah diketahui sebelumnya untuk mengakses akun di situs lainnya. Hal ini biasa terjadi setelah kebocoran data besar seperti yang sering terjadi pada media sosial atau e-commerce. Kemudian nomor 4 yaitu reverse brute force.
Reverse brute force dalam serangan ini, penyerang sudah mengetahui password tertentu, misalnya 123, dan mencoba berbagai username untuk mengetahui akun yang menggunakan password tersebut. Biasanya serangan ini digunakan ketika password yang lemah telah ditemukan dan digunakan di banyak situs. Kelima yaitu hybrid attack. Hybrid attack di sini menggabungkan teknik brute force dan dictionary dalam serangan hybrid. Penyerang mencoba mengkombinasikan kata-kata dari kamus dengan menambahkan angka atau karakter lain di awal atau di akhir kata tersebut untuk menebak password yang lebih kompleks. Kemudian kita lanjut kepada studi kasus pada studi kasusnya, yaitu saya di sini mendapatkan artikel dari CyberThreat ID. Lebih dari 20 juta kali terdeteksi upaya brute force attack di Indonesia. Perusahaan keamanan siber asal Rusia, Kaspersky, menyebutkan tercatat sebanyak 20.847.706 kali upaya serangan brute force terhadap penggunaan Remote Desktop Protocol atau RDP di Indonesia pada semester pertama 2021. RDP adalah protokol jarak jauh dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk mengakses workstation atau server Windows. Banyak perusahaan ini menggunakan RDP sebagai metode kerja jarak jauh untuk bisa mengakses daya perusahaan dari jarak jauh. Brute force adalah upaya untuk menguji semua username dan kata sandi yang berbeda sampai kombinasi yang benar ditemukan, hingga akhir peretas mendapatkan akses ke sumber daya perusahaan. Kata Kaspersky dalam laporan terbaru, Senin 15 November 2001. Dan berita yang terbaru yaitu 61 juta serangan brute force terjadi di Indonesia selama 2023, kedua tertinggi di Asia Tenggara, yaitu pada artikel Sindonews. Masih dengan perusahaan yang sama, yaitu Kaspersky mengklaim telah memblokir lebih dari 61 juta serangan brute force yang menargetkan bisnis di Asia Tenggara sepanjang 2023. Yaitu serangan brute force di Asia Tenggara meliputi Indonesia dengan 11 juta, kemudian Malaysia 2 juta, Filipina 4 juta, dan Singapura 6 juta, Thailand 10 juta, Vietnam 25 juta, dan total semuanya adalah 61 juta 374.948. Serangan brute force sangat berbahaya terutama menggunakan layanan pihak ketiga untuk pertukaran data, karyawan yang bekerja menggunakan komputer di rumah, dan jaringan Wi-Fi yang berpotensi tidak aman, serta menggunakan alat akses jarak jauh seperti EDP masih menjadi masalah bagi tim InfoSec perusahaan. Jelas Adrian Hia, Managing Director untuk Asia Pasifik Kaspersky. Kemudian lanjut cara mencegah brute force attack. Pertama yaitu gunakan password yang kuat dan unik. Kemudian nomor dua yaitu aktifkan two-factor authentication. Kemudian batasi percobaan login. Keempat yaitu gunakan CAPTCHA pada form login. Kelima yaitu perbarui sistem secara berkala. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.